Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MANU Mawaqiful Ulum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi ya, walaupun masih daring. Ya, kali ini masih ketemu lagi dengan saya, dengan Bu Fat ya, di materi Akidah Akhlak Senin 19 Oktober 2020. Tolong anak-anak dipersiapkan baik LKS maupun buku materinya. Apa itu? Buku catatan materi ya. Di sini Bu Fat akan menerangkan tentang Imam Malik bin Anas. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Materi apa ya? Imam Abu Hanifah ya. Kemarin kita sudah mempelajari Imam Abu Hanifah. Sekarang kita mempelajari kisah keteladanan Imam Malik bin Anas. Yang pertama Bu Fat sampaikan yaitu biografi Imam Malik bin Anas. Nah, ada yang tahu siapa itu Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas adalah salah satu madhab ya, empat madhab fikih dalam Islam. Kemarin kita sudah mempelajari Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Siapa itu Imam Malik bin Anas? Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris. Dan Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada usia 85 tahun, tepat pada 14 Rabiul Awal 1179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Nah, itu anak-anak kalau ada LKS ya, kan sudah menerima LKS, bisa dicermati buku LKS-nya sambil kalau ada yang kurang lengkap bisa melengkapi lewat materi yang Ibu sampaikan. Setelah biografi adalah pendidikan Imam Malik bin Anas. Nah, ini pendidikannya. Imam Malik bin Anas itu sangat luas kecerdasannya ya. Sewaktu ia dibacakan 31 buah hadis oleh Rasulullah, itu beliau mampu menghafalkannya tanpa mengulang-ulang. Kalau kalian bagaimana? Ayo ya. Anak-anak disuruh aja menghafalkan Quran surat Al-Baqarah misalnya ayat 10 aja, beberapa hari baru bisa menghafalkan. Nah, ini beliau dalam waktu sehari, mungkin gak ada sehari ini, 31 buah hadis itu mampu dihafalkan secara lancar, dan terjemahannya penterjemahannya pun juga bagus. Beliau itu bisa menghafalkan sambil menyampaikan apa maksud dari hadis tersebut tanpa diulang-ulang. Terus beliau itu, Imam Nawawi itu belajar dari 900 ulama. Adapun 300 ulama itu dari kalangan tabi'in dan 600 yang lainnya itu dari kalangan tabi'in. Di antara guru beliau adalah Nafi Az-Zuhri Ayyub Asy-Syikhtiani dari negeri Madinah. Kemudian karya Imam Malik bin Anas. Nah, tadi biografi sudah, kedua pendidikannya. Sekarang yang ketiga adalah karya Imam Malik bin Anas. Beliau mengarang atau menyusun sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta. Nah, tuh kalau nanti ada soal karangan Imam Malik bin Anas apa namanya? Itu adalah namanya Al-Muwatta. Kemudian dalam penyusunannya beliau itu menghabiskan waktu selama 40 tahun. Nah, lama sekali. Kalau kalian disuruh mengarang saja ya, misalnya meresum aja ada materi, ini anak-anak tolong diresum, itu gak ada 1 jam wes bosen. Nah, wes mengeluh. Padahal ini beliau 40 tahun, 40 tahun itu tidak waktu yang lama. Beliau menyusun sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta. Kemudian setelah karya lanjut corak pemikiran Imam Malik bin Anas. Nah, itu di LKS sambil diperhatikan ya. Kalau memang di LKS gak ada di buku lembar itu, di lembar kerja siswa itu
bisa ditambahi lagi keterangan yang Ibu sampaikan. Imam Malik itu dikenal banyak menggunakan tradisi Madinah sebagai dasar hukum. Imam Malik menganggap bahwa praktek umum masyarakat di Madinah itu sudah benar, sudah menggunakan atau berdasarkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga beliau dalam menetapkan hukum itu beliau mengikuti tradisi yang ada di kota Madinah. Selain itu, yang pertama yang paling mendasar dalam mengambil sebuah hukum adalah jelas Al-Quran. Nah, berarti kalau ada soal corak pemikiran Imam Malik itu berdasarkan dengan hukum apa? Yang pertama adalah hukum Al-Quran, kemudian yang kedua adalah apa? Tradisi masyarakat Madinah. Ya, itu corak pemikiran Imam Malik. Kemudian kisah sufistik. Nah, ini masuk ke sifat sufistik Imam Malik bin Anas. Sufistik itu apa ya? Apa ada yang masih ingat ya sufistik? Sufistik itu adalah ilmu yang berkenaan dengan jiwa, kebersihan jiwa. Berarti sifat-sifat yang dimiliki Imam Malik bin Anas yang berkaitan dengan kesucian jiwa beliau, diantaranya yaitu takwa, wara, zuhud, tawadhu, sabar, dan ikhlas. Nah, itu materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa lewat WA langsung ya, WA grup juga bisa, atau Japri juga bisa ya. Atau ada yang mau bertanya langsung hari ini? Apa ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada berarti paham loh ya. Ini. Kemudian setelah pendidikan materi semuanya sudah Ibu sampaikan, ada LKPD ya di sini ya. Nah, ada lembar kerja peserta didik. Ini mohon nanti kalian isi, didiskusikan sesuai kelompok yang sudah pernah Ibu bentuk kemarin di materi yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah. Itu ada kelompok ya yang sudah Ibu bentuk. Ini dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Tolong didiskusikan. Di situ ada 2 item yang harus diisi. Yang pertama yaitu Imam Malik dikenal sebagai seorang alim yang jujur dan tekun. Nah, pertanyaannya, analisiskan sifat sufistik Imam Malik dan jelaskan mengapa Imam Malik tidak tergesa-gesa mempublikasikan karya beliau yaitu kitab Al-Muwatta. Nah, ini tolong didiskusikan di kelompok masing-masing, dijawab. Kemudian yang kedua, apa yang akan kalian lakukan apabila mengalami kejadian atau peristiwa di bawah ini? Nah, nanti itu ada LKPD ya. Ada lembar kerja yang akan Ibu berikan, nanti Ibu share. Nanti tolong diselesaikan, dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. 1. Seseorang benci terhadap tokoh tertentu dan tidak mau melihatnya ketika sedang berpendapat. Kira-kira cara menyikapi kalian bagaimana? Itu dijelaskan. Kedua, seorang ahli fisika menjawab pertanyaan seputar ilmu hadis yang tidak diketahuinya. Maksudnya gini, ada seseorang yang menjawab tetapi dia itu tidak paham, tidak mengetahui tapi asal menjawab. Kira-kira itu sifat seperti itu bagaimana? Nah, tolong dijelaskan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, permusuhan antar supporter sepak bola yang berlarut-larut, tidak ada hentinya. Itu bagaimana cara menyikapinya? Keempat, jam pelajaran yang sering kosong. Nah, ini kalau nanti pas pembelajaran kok sering ada jam yang kosong, itu bagaimana kalian menyikapinya? Nah, itu tolong didiskusikan dan dikerjakan. Kemudian hasil kerjaan kalian nanti tolong disampaikan di grup ya. Disampaikan di grup. Ada salah satu kelompok yang mewakili, divideokan bahwa ini loh hasil kerjaan dari kelompok kami gitu ya. Baiklah anak-anak, materi sudah Ibu berikan, LKPD juga sudah. Materi selanjutnya mungkin pertemuan yang akan datang adalah kisah keteladanan Imam Syafi'i. Nah, dipersiapkan ya. Jadi kalau besok ketemu lagi dengan pelajaran Ibu Akidah Akhlak, dipersiapkan buku materinya, LKS-nya, yaitu tentang
Imam Syafi'i. Terima kasih anak-anak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan tolong apa yang Ibu sampaikan tadi tugasnya dikerjakan dengan baik dan kemudian divideokan atau di-share lewat grup gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.